Assalamualaikum. Giyad al-Din Jamshid Mas'ud al-Kashi atau Giyad al-Din al-Kashi atau yang sering dikenal dengan nama Jamshid al-Kashi adalah astronom dan matematikawan asal Persia. Beliau adalah salah satu matematikawan terbaik dari dunia Islam. Beliau mengembangkan matematika dan astronomi pada zaman kejayaan dinasti Timurid di Samarkand pada abad ke-14 Masehi. Beliau sangat berjasa dalam pengembangan ilmu matematika dan astronomi dengan sederet penemuannya. Jamshid al-Kashi dilahirkan di Kashan, sebuah padang pasir di sebelah utara wilayah Iran Tengah pada tahun 1380 Masehi. Ia hidup pada era kekuasaan Timur Leng, pendiri dinasti Timurid yang memenangkan sederet pertempuran dan memproklamirkan dirinya sebagai penguasa dan tokoh restorasi kekaisaran Mongol di Samarkand pada tahun 1370. Ketika Timur Leng berkuasa, ia hanya fokus pada bidang militer dan penaklukan wilayah saja. Akibatnya, masyarakat hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Pada masa itu, Al-Kashi merasakan betapa hidupnya begitu susah karena kemiskinan yang dideritanya. Namun hidup dalam kemiskinan tidak membuat Al-Kashi kecil putus asa. Semangatnya untuk belajar tidak pernah surut. Sejak kecil, matematika dan astronomi telah menarik perhatiannya. Ia sangat mencintai kedua ilmu itu. Seperti para ilmuwan hebat lainnya, ia biasa melakukan perjalanan dari kota ke kota untuk mencari guru demi menimba ilmu pengetahuan. Pada tahun 1383, Timur Leng mulai menaklukkan Persia dengan merebut wilayah Herat. Setelah Timur Leng wafat pada tahun 1405, kerajaan yang didirikannya terbagi menjadi dua dan dipimpin kedua anak lelakinya. Salah satu putranya bernama Shahrukh. Setelah Shahrukh menduduki tampuk kekuasaan, kondisi di tanah kelahiran Al-Kashi mulai membaik. Tidak seperti ayahnya, Shahrukh mulai memperbaiki kehidupan rakyatnya. Ia juga berusaha meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Bahkan ia juga sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan kesenian. Rakyat yang dulu berada dalam penderitaan akibat banyaknya peperangan kini bisa bernafas dengan lega, sehingga mereka memikirkan hal-hal yang lebih berguna untuk memperbaiki kehidupan seperti pendidikan dan seni. Angin segar yang dibawa Shahrukh itu membuat ilmu pengetahuan begitu berkembang pesat. Semuanya berkat dukungan Shahrukh. Al-Kashi pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Dengan giat, ia mengembangkan ilmu astronomi dan matematika yang dikuasainya. Al-Kashi berhasil melakukan observasi pertama terhadap gerhana bulan di Kashan yang tepat terjadi pada tanggal 2 Juni 1406. Dukungan kuat terhadap Al-Kashi juga diberikan oleh Ulugh Beg, penguasa kota Samarkand, bagian dari kerajaan Timur Leng. Ulugh Beg merupakan putra dari Shahrukh. Berbagai macam penelitian dan karya-karya besar Al-Kashi banyak yang dipersembahkan kepada Ulugh Beg. Di antaranya adalah buku tabel astronomi Ka-Kani Jid yang dibuatnya berdasarkan tabel karya Nasir al-Tusi. Tanpa bantuan Ulugh Beg, Al-Kashi tidak mungkin bisa menyelesaikan berbagai macam karyanya secara menyeluruh. Ulugh Beg kemudian membangun sebuah universitas untuk mempelajari ilmu teologi dan ilmu pengetahuan di Samarkand pada tahun 1420 Masehi.
Ulugh Beg bekerja sama dengan Al-Kashi dalam mengerjakan berbagai proyek penelitian. Selain mengajak Al-Kashi dalam proyeknya, Ulugh Beg juga mengundang seorang ilmuwan hebat bernama Qadi Gaza dalam proyek tersebut. Sejumlah catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Al-Kashi merupakan seorang ahli astronomi dan matematika yang sangat terkemuka di Samarkand. Bahkan ia juga sering disebut Ptolemy kedua oleh para ahli sejarah yang hidup pada zaman itu. Selama hidupnya, Al-Kashi telah menyumbangkan dan mewariskan sederet penemuan penting bagi astronomi dan matematika. Berbagai karya Al-Kashi yang sebagian masih bisa kita saksikan hingga saat ini, kebanyakan ditulis dalam bahasa Farsi dan Arab. Sebagian kitab tersebut ditulis ketika ia masih berada di Kashan dan sebagian lainnya ditulis di Samarkand. Dalam bidang astronomi, kitab pertama yang ditulisnya adalah kitab Qaqoni Zid. Dalam kitab tersebut terdapat tabel trigonometri yang berisi fungsi sinus, tabel gerakan longitudinal matahari, bulan, juga planet-planet. Al-Kashi juga membuat tabel garis bujur dan garis lintang yang paralaks dengan garis lintang, tabel gerhana, juga tabel saat bulan dapat dilihat. Di kitab ini dijelaskan juga rincian tentang kalender lunar Hijriah, kalender solar Persia, dan kalender Yunani Suriah atau Seleucus, reformasi kalender Al-Khayyami dari kalender Cina Uighur, dan kalender yang digunakan di Kekaisaran Hulagukan yang dibuat oleh Nasir al-Din al-Tusi. Pada tahun 1416, Al-Kashi menulis kitab kedua berjudul Syarh al-Alad Rasyad atau Risalah Instrumen Observasi Astronomi. Dalam kitab tersebut, Al-Kashi menggambarkan berbagai macam instrumen yang berbeda untuk observasi astronomi seperti triquetrum, bola armillari, equinoctial armillari, juga solstitial armillari, sinus, dan sextant, serta Fahri sextant di tempat observatorium Samarkand. Al-Kashi menemukan sebuah alat yang disebut plate of conjunction, yaitu semacam alat analog perhitungan yang digunakan untuk menentukan waktu dan hari kapan konjungsi planet akan terjadi. Al-Kashi juga menemukan komputer planet yang ia sebut sebagai plate of zones yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah tentang planet seperti prediksi posisi yang benar antara matahari dan bulan dalam garis bujur, garis lintang matahari, bulan, dan planet-planet. Instrumen tersebut juga digunakan untuk mengukur ekliptika matahari dan ditulisnya dalam kitab berjudul Nuzha al-Hadaiq. Dalam bidang matematika, Al-Kashi merupakan orang pertama yang menemukan hukum kosinus. Ia juga memberikan sejumlah alasan mengapa hukum kosinus bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan segitiga. Di Prancis, hukum kosinus dikenal dengan Teorem d'Al-Kashi atau Teorema Al-Kashi. Al-Kashi juga menulis kitab yang berjudul Risalah Al-Watar wa Al-Jaib atau Risalah Chord dan Sinus. Di dalamnya ia menghitung nilai sin 1 dengan sangat akurat. Dari semua ilmuwan matematika pada masanya, hanya Al-Kashi yang bisa menghitung sin 1 dengan akurat hingga muncullah seorang ahli matematika pada abad ke-16 yakni Taqi al-Din. Pada tahun 1424, ia menyelesaikan buku berjudul Risalah Al-Muhitiyah, sebuah karya untuk menentukan nilai konstanta pi dengan akurasi tertentu. Pada kitab ini,
Jamshid mengamati bahwa perkiraan nilai hasil pi akan mereduksi tingkat kesalahan besar ketika menghitung keliling lingkaran besar seperti ukuran bumi dengan tingkat akurasi tinggi. Terobosan yang dilakukan Al-Kashi 3 abad sebelum Ludolf van Ceulen dan 4 abad sebelum Judith Vega. Kemudian pecahan desimal yang digunakan oleh orang-orang Cina pada zaman kuno selama berabad-abad sebenarnya merupakan pecahan desimal yang diciptakan oleh Al-Kashi. Pecahan desimal ini merupakan salah satu karya besarnya yang memudahkan untuk menghitung aritmatika yang ia bahas dalam karyanya yang berjudul Miftah al-Hisab atau Kunci Aritmatika. Kitab ini diterbitkan pada awal abad ke-15 di Samarkand. Dalam kitab ini pula, ia memberikan sejumlah alasan mengapa hukum kosinus bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan segitiga. Kitab ini memberikan pengaruh besar bagi para ilmuwan setelahnya, bahkan selama ratusan tahun menjadi buku teks di berbagai universitas di Eropa. Yang menarik, untuk menandingi kebesaran segitiga Pascal di Persia dikenal segitiga Khayyam dan diambil dari nama Omar Khayyam. Segitiga pertama kali diketahui dari sebuah buku karya Yang Hui yang ditulis pada tahun 1261. Salah seorang ahli matematika dinasti Sung yang termasyhur. Namun sebenarnya segitiga tersebut telah dibahas dalam buku karya Al-Kashi yang disebut dengan segitiga Khayyam. Dan kita semua tahu bahwa ilmu di Cina dan Persia itu sudah tua dan berkembang terlebih dahulu. Sedangkan segitiga Pascal yang dibahas oleh Peter Appien, seorang ahli aritmatika dari Jerman yang diterbitkan pada tahun 1527. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga Khayyam muncul terlebih dahulu sebelum segitiga Pascal. Hingga kini berbagai buku karya Al-Kashi masih bisa diakses di sejumlah perpustakaan dan museum Iran dan negara lainnya. Misalnya, manuskrip buku Risa al-Muhaitiyah berada di kota Tehran dan Mashhad, Iran, serta Istanbul, Turki. Karyanya yang berjudul Risalah fi Ma'arifah Sam al-Qiblat min Dairah Hindia Ma'rufah yang ditulis dalam bahasa Arab berisi khusus mengenai arah kiblat. Hingga kini naskahnya masih bisa diakses di perpustakaan Mashhad. Al-Kashi pernah menulis surat dari Samarkand kepada ayahnya yang tinggal di Kashan. Dalam surat tersebut, ia menceritakan bagaimana perkembangan kehidupannya yang penuh ilmu pengetahuan. Selain itu, ia juga menceritakan Ulugh Beg yang mulai membangun konstruksi tempat penelitian di Samarkand. Ia dipercaya menjadi orang yang menyiapkan gambar desain bangunan Observatorium Samarkand. Adapun pembuat peralatan astronomi adalah Ibrahim Safar atas instruksi Al-Kashi. Setelah bangunan observatorium berdiri, Al-Kashi juga menjadi orang yang bertanggung jawab sebagai observator dan menyusun tabel astronomi. Dalam suratnya, Al-Kashi juga menceritakan kehebatan Ulugh Beg dalam bidang matematika. Ia juga tidak lupa menggambarkan kehebatan Qadi Zada yang diseganinya. Jamshid Al-Kashi meninggal di Samarkand, Uzbekistan pada tanggal 22 Juni 1429. Setelah meninggalnya Al-Kashi, Ulugh Beg pernah memuji kehebatan Al-Kashi dengan mengatakan, Al-Kashi adalah ilmuwan yang sangat hebat, salah seorang yang paling terkenal di dunia. Ia sangat sempurna dalam memahami ilmu pengetahuan zaman kuno serta berjasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.
Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.